Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi. Kita kembali masuk dalam Daily Devotion. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kesempatan yang Tuhan berikan kembali pada kami untuk kami boleh mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati, bisa memotivasi setiap orang yang mendengar, terutama jemaat GVI Alusai. Terpujilah Engkau, siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema mengandalkan Roh Kudus. Kita membaca satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan. Saudaraku, seorang prajurit kalau berada dalam medan peperangan, dia tidak memusingkan soal-soal kehidupannya. Dia hanya fokus kepada apa yang menjadi tugasnya. Saudara dan saya sebenarnya diumpamakan seperti seorang prajurit yang sedang berada di dalam medan peperangan. Karena saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, musuh itu selalu ada setiap waktu, setiap saat. Itu tetap ada yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa musuh itu selalu ada, maka kita akan selalu harus kita siap, kita harus berjaga-jaga. Tiba-tiba usaha kita ada masalah, tiba-tiba ada keluarga kita ada masalah. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, tak kala kita waspada, tak kala kita berjaga-jaga, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku, iblis itu tidak pernah bosan untuk menggoda manusia. Waktu iblis menggoda Tuhan Yesus di padang gurun, dia mundur bukan karena dia sudah kalah, tetapi dia menunggu waktu yang baik. Apa itu waktu yang baik? Adalah melihat anak-anak Tuhan lagi lengah, anak-anak Tuhan lagi lemah, itu baru dia menyerang. Dan itu sering terjadi. Karena itu Bapak Ibu, mari kita akan menyadari dalam hal ini. Tadi sudah saya umpamakan seperti seorang prajurit yang sedang berada dalam medan peperangan. Memang seperti itu. Karena memang setan itu tidak senang apabila melihat anak-anak Tuhan itu setia kepada Tuhan. Kita harus siap. Kita harus siap untuk memerangi kita. Saudaraku, kita melihat contoh seorang raja Israel. Akibat dia tidak siap untuk menghadapi musuh, sehingga dia menuruti apa yang menjadi permintaan dari Raja Aram. Coba kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kedua dan ayat ketiga. Saya bacakan. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Saudaraku, ini utusan dari Raja Aram menyampaikan suatu pesan, yaitu berkata, emas dan perakmu
akan menjadi milikku, istri-istri dan anak-anakmu akan menjadi milikku. Nah, saudaraku, apa jawaban dari Raja Israel? Ayat yang keempat, Raja Israel menjawab, katanya, seperti bicaramu itulah, ya Tuanku Raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Saudaraku, kenapa Raja Israel ini dia menuruti apa yang menjadi permintaan dari Raja Aram? Karena menandakan ini bahwa dia itu tidak siap untuk bertempur melawan musuh. Saudaraku, keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebelum kita menghadapi masalah, sebelum kita berperang, kita sudah takut duluan. Padahal, saudaraku, kalau kita melihat ayat seterusnya, tak kala mereka melawan bangsa Aram, mereka mengalahkan orang Aram. Ini suatu luar biasa ya. Sebenarnya kita itu ada Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Cuma kadang kita anak-anak Tuhan, kita kurang percaya, kita kurang yakin bahwa roh yang ada dalam diri kita itu Roh Kudus sebenarnya itu lebih berkuasa, lebih besar kuasanya daripada kuasa yang ada di dunia ini. Saudara, kita melihat cara iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan mulai dari harta. Setelah harta sudah hancur, habis itu keluarga, rumah tangga dihancurkan. Kita mau lihat kisah Ayub, pertama setan menghancurkan harta terlebih dahulu dihancurkan, setelah itu keluarga. Saudaraku, ini adalah taktik dari si iblis. Pertama kali yang menghancurkan yaitu harta, kekayaan. Habis itu keluarga, rumah tangga. Kalau sudah hancur, pasti dampaknya kepada anak-anak. Saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, kita melihat dalam contoh yang kedua itu, kenapa Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus. Padahal hanya seorang wanita yang bertanya kepada dia, apakah kamu juga adalah bersama dengan orang ini? Tetapi dia menyangkal sampai 3 kali. Kenapa? Karena memang Petrus ini juga tidak siap untuk menghadapi musuh. Tetapi saudaraku, kita perlu tahu bahwa setelah dia penuh dengan Roh Kudus, maka dia memiliki keberanian. Coba kita melihat ayatnya dalam Kisah Rasul pasal 4, mulai ayat yang ke-7 dulu. Saya bacakan. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Dalam ayat 8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, ayat yang 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudaraku, tak kala Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani berkata-kata kepada pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Dia berani
untuk menjawab. Padahal tadinya dia itu menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus ada dalam dirinya. Dia diberikan satu keberanian. Saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, inilah perlunya Roh Kudus dalam diri kita, karena Roh Kudus adalah satu jaminan bagi orang-orang yang percaya, satu peranan bagi orang-orang yang hanya berharap kepada Roh Kudus. Nah, inilah satu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di akhir zaman ini kita perlu Roh Kudus yang menjadi satu andalan kita. Karena hanya Roh Kuduslah yang membuat orang itu mampu menghadapi semua persoalan apapun. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya sampaikan di sini firman Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kesempatan kembali untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan, memotivasi kami, menjadi satu pedoman bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup untuk memampukan kami. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup untuk membuat kami berani untuk bisa menghadapi semua musuh. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.